Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firsta Alreski Al Hakim, mahasiswi Ilmu Komunikasi Public Relation Universitas Teknologi Sumbawa. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang hasil presentasi dari teman saya, Rista Novia Duyanti, presentasi Etika Komunikasi dan Filsafat, chapter 20, dengan judul Kecemasan Etis di Ruang Publik Global. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dulu nih bahwa etika ini merupakan hal penting yang harus dimiliki setiap manusia dalam melakukan suatu tindakan. Dikatakan harus karena hal semacam ini akan sangat berpengaruh dengan kehidupan yang sejahtera. Bagaimana cara untuk menjadi masyarakat sipil yang dapat menghormati pendapat orang lain? Seiring perkembangan zaman, banyak sekali hal yang sudah berubah, mulai dari teknologi hingga budaya. Dalam hal ini termasuk juga etika bicara. Modernisasi ternyata bisa membawa masyarakat global kepada rasa cemas yang tinggi, karena modernisasi ini dapat mengancam sopan santun beretika dalam dunia global. Apa saja sih yang sudah menciptakan kecemasan etis di ruang publik global? Yang pertama itu tadi ada modernitas, kemudian ada kesenjangan digital, juga kesenjangan global. Nah, perkembangan yang terjadi di seluruh dunia tidak bisa merata sepenuhnya, karena kesenjangan semacam ini akhirnya telah menciptakan keterlambatan teknologi di beberapa wilayah tertentu, sehingga pemahaman beretika pun ikut terpengaruhi. Hadirnya globalisasi telah berhasil menciptakan semakin banyak keberagaman, yang mana dalam hal ini kita harus memiliki satu tumpuan di ruang publik terkait etika. Hal semacam ini semata-mata dikarenakan untuk menghindari pertentangan moral dari setiap keberagaman yang ada. Kemudian, kecemasan etis ini juga terjadi karena adanya ketidakmerataan fasilitas, baik itu berupa akses informasi hingga pengetahuan, kemiskinan, dan juga infrastruktur. Dengan alasan jarak, bentuk kesenjangan semacam ini terus menjadi kecemasan bagi masyarakat global. Salah satu kecemasan etis yang terjadi di lingkup terdekat kita, yang biasa terjadi di sekitar kita itu adalah perbedaan argumen atau perbedaan pendapat. Nah, perbedaan argumen ini dapat membuat kecemasan etis. Mengapa demikian? Karena akan banyak orang yang saling mempertahankan argumen, semakin membuat mereka mengabaikan moral etika dalam berkomunikasi. Nah, tanggapan etis yang dikemukakan di publik dalam lingkup global yaitu jangan mendiskriminasi atau merendahkan, supaya masyarakat dalam lingkup nasional ataupun internasional dapat berfungsi dengan baik dalam mencapai tujuan. Nah, kecemasan etis ini juga seperti yang sudah saya katakan tadi, yang ada di lingkup kita terdekat, yaitu terjadi karena adanya perbedaan pendapat, baik yang karena itu merupakan menjadi bukti awal dari kecemasan, sehingga akan menimbulkan kemungkinan manusia untuk acuh dengan orang lain karena merasa tidak sama. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tanggapan etis terhadap kecemasan di dalam ruang publik global. David Nicholson mengatakan bahwa semakin banyak teknologi menyerang hidup kita, semakin mengaburkan masalah sebenarnya. Fakta bahwa hidup kita benar-benar tentang cinta, pekerjaan, dan kematian, tentang menciptakan, mempertahankan, dan memelihara hubungan yang mempertahankan kita, tentang menemukan panggilan yang bermakna, dan tentang hidup dengan pengetahuan sendiri. Di antara semua makhluk, kita tahu suatu hari kita akan mati. Gagasan inilah yang harus dipegang teguh dalam kehidupan untuk beretika, karena teknologi dapat mempengaruhi kondisi materi dalam kehidupan kita, tetapi belum banyak yang membantu jiwa kita. Nah, kemudian perlindungan yang harus dioptimalkan lagi, mulai dari perlindungan fisik maupun perlindungan virtual seperti hate speech, pornografi, hoax, ataupun hal yang menghasut untuk menilai diri sendiri yang merasa benar. Perilaku semacam itu bisa menghancurkan moral bangsa untuk berkembang di ruang publik global. Keadilan harus dirasakan oleh semua wilayah di belahan dunia. Untuk itu diperlukan kepastian untuk kemerataan fasilitas hingga ke wilayah terpencil.
Hal semacam ini akan menjadi komitmen yang sangat berguna dalam jangka waktu yang panjang. Saya akan memberitahu kepada kalian semua bahwa etika merupakan salah satu definisi dari keadilan sosial. Sikap yang saling menghormati dan saling menghargai adalah salah satu bentuk keadilan yang harus didapatkan semua masyarakat di belahan dunia. Oleh karena itu, untuk membantu mewujudkan keadilan yang merata, kita selaku masyarakat biasa bisa memulainya dari hal kecil, seperti tidak termakan oleh modernisasi dan tetap mengedepankan etika dalam lingkup global. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.